Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Konferensi Meja Bundar atau KMB. Here we go. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst for Federal Overleg yang mewakili sejumlah negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag, Belanda mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Sebelum KMB, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Meski sudah melangsungkan 3 pertemuan, belum ada titik temu terang penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Dalam konferensi meja bundar, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer 2 terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer 1 sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer 2 Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional. Terlebih lagi, Belanda menangkap sejumlah pimpinan Indonesia termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang tengah bertugas di ibu kota sementara Yogyakarta. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menegur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh petinggi RI beserta pemulihan pemerintahannya. Kemudian, pada 4 April 1949 digelarlah perundingan Roem-Royen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain disetujuinya pelaksanaan KMB di Den Haag, kembalinya pemerintah Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, dan gencatan senjata. Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa keputusan penting bagi Indonesia. Yang pertama, Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah hasil konferensi diumumkan, pihak Republik Indonesia dan BFO kemudian menandatangani persetujuan konstitusi RIS. Persetujuan ini dilakukan pada 29 Oktober 1949. Dampak penyelenggaraan KMB adalah Indonesia mendapat kedaulatannya, di mana penyerahannya berlangsung pada 27 Desember 1949. Sementara, penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan diadakan di 2 kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Oke smart people, tadi merupakan sedikit kulikan tentang Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.